berjumpa lagi dengan saya Muhammad Yasin. Di sini saya akan menerangkan tentang bagaimana industri kreatif dan e-commerce yang ada di Indonesia sekarang ini. Nah, ini menjadikan bagaimana keadaan Indonesia yang sekarang ini menjadi e-commerce yang sangat dimumpuni. Di mana pengertian industri kreatif ini kita bisa tahu bahwasanya merupakan hal baru bagi masyarakat di Indonesia. Industri ini tidak terbatas pada suatu jenis produk tertentu, ruang lingkup yang sangat luas. Tetapi bagi industri kreatif ini, maka industri ini menjadi populer di negara Indonesia ini. Di dalam tahun 2009 ini, menurut Departemen Perdagangan RI, industri kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaat keterampilan, kreativitas, dan bakat yang dimiliki individu dalam menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan. Industri ini akan berfokus untuk memberdayakan cipta dan daya kreasi suatu individu. Dengan industri kreatif ini, kita bisa tahu bahwasanya semakin besarnya industri kreatif, maka akan menjadikan pertumbuhan perekonomian suatu negara akan membaik. Nah, dari jenis-jenis industri kreatif ini adanya periklanan, perfilman, fotografi, dan videografi, arsitektur, musik, media, pasar seni, fashion, kerajinan, desain, game, teknologi, informasi, serta seni pertunjukan, percetakan, dan riset. Dari jenis-jenis ini kita bisa tahu bahwasanya semua jenis yang ada di industri kreatif selalu mendorong bahwasanya akan masuk ke ranah e-commerce. Nah, di sini kita bisa tahu bahwasanya semua ranah e-commerce ini kita menjadikan suatu yang baik dalam keadaan perekonomian di Indonesia sekarang ini. Dampak industri kreatif di mana untuk hasil jangka pendek dapat berupa peluang dalam menawar pelatihan, bisnis yang khusus dan mendukung bidang industri kreatif. Untuk bisnis kreatif ini dalam jumlah besar di daerah memperluas atau ketetapan mengenai pelatihan bisnis tersebut. Sebagai jaringan yang panjang, di mana sebuah jaringan yang ada di dunia industri itu, kita bisa tahu industri kreatif sangat mempengaruhi dari dampak pertumbuhan perekonomian dari jangka pendek maupun jangka panjangnya. Pengembangan kemampuan bisnis secara profesional, perlengkapan untuk usahawan dan karyawan dalam industri kreatif, membentuk jaringan kerja pada para pengembang melalui persilangan gagasan dan pembaruan pekerjaan keterlibatan wanita-wanita sebagai usahawan. Nah, ini menjadikan industri kreatif di masa sekarang ini banyak diminati. Dengan peningkatan pengetahuan profesional menyangkut pelatihan yang dibutuhkan oleh para usahawan karyawan dalam industri kreatif. Dengan hal ini, maka industri kreatif itu sangat perlu diperhatikan. Dari peran-peran pemerintah mengenai industri kreatif, nah, ini ada beberapa peran pemerintah. Yang pertama, mengintegrasikan aset dan potensi, mendorong inovasi dan kreativitas. Yang ketiga, membentuk Bekraf, Badan Ekonomi Kreatif. Yang keempat, meregulasi dan mendukung kreativitas. Nah, disitulah kita bisa tahu yang pertama mengintegrasi aset dan potensi, di mana kebijakan pemerintah yang pertama dalam bidang industri kreatif ini ialah mengintegrasikan aset dan potensi, mengembangkan kreativitas, pengelolaan aset yang dimaksimalkan dalam menjadi sumber modal dalam industri kreatif ini. Integrasi aset ini berpotensi bahwasanya semua aset-aset yang dimiliki oleh pemerintah bisa menjadi pendukung bagi industri kreatif tersebut, di mana mendorong inovasi, kreativitas, di mana ide, gagasan itu menjadi suatu dampak atau dorongan supaya ide-ide cemerlang itu bisa tumbuh. Pemerintah dengan bentuk penyediaan modal hingga fasilitas untuk merelasi kreativitas tersebut. Dengan mendorong inovasi dan kreativitas, kita bisa tahu ide-ide itu bisa saling masuk dan saling berterkaitan dengan industri kreatif sekarang ini. Dengan mendorong inovasi itu, maka pelaku-pelaku usaha bisa menjadikan keadaan perekonomian bisa membaik di masa selanjutnya. Nah, untuk yang ketiga, di mana bentuk Bekraf atau Badan Ekonomi Kreatif ini, Badan Perekonomian
pemerintah, yaitu menjadikan mengenai industri kreatif ini sangat diperlukan. Bekraf ini merupakan salah satu institusi yang dibentuk Presiden dengan tujuan untuk memberikan wadah atau fasilitas di mana bagi orang-orang memiliki ide-ide kreatif untuk direalisasikan. Nah, di mana Bekraf ini menjadikan suatu badan yang mampu menanggulangi bagaimana industri kreatif di negara Indonesia ini. Nah, dengan upaya bahwasanya negara Indonesia harus benar-benar tumbuh dengan UMKM yang sangat tinggi. Itu supaya pertumbuhan perekonomian, laju pertumbuhan ekonomian PDRB semakin meningkat. Yang keempat, meregulasi dan mendukung kreativitas, di mana meregulasi dan mendukung kreativitas ini anak bangsa merupakan salah satu kewajiban pemerintah atau kreativitas memang sejati harus diregulasikan. Didukung dengan salah satu cara ialah memberikan perlindungan terhadap hak cipta kepada para pencipta, inovator hingga pelaku bisnisnya. Nah, regulasi ini kita harus bisa tahu bahwasanya mendukung kreativitas, di mana itu semuanya harus menjadikan suatu kebijakan pemerintah mengenai industri kreatif yang berjalan di negara Indonesia. Oke, saya lanjutkan bahwasanya industri kreatif tadi menjadikan suatu dampak yang baik bagi negara Indonesia. Nah, sekarang didukung oleh e-commerce-nya. Nah, bagaimana e-commerce itu bisa berjalan? E-commerce bisa berjalan di mana perkembangan teknologi khususnya internet mempengaruhi banyak bidang kehidupan termasuk retail. Perdagangan telah berubah dalam hal proses jual beli dan pasar produksi. Di mana proses perdagangan ini umumnya dikenal dengan sebagai elektronik e-commerce atau singkatan e-commerce ini didefinisikan sebagai proses pembelian, penjualan, mentransfer atau bertukar produk, jasa atau informasi melalui jaringan komputer melalui internet. Oke, dari hal ini kita bisa tahu bahwasanya ada beberapa jenis e-commerce. Jenis e-commerce ada 4, ada jenis e-commerce business to business, yang kedua business to consumer, yang ketiga consumer to consumer, yang keempat consumer to business. Pada business to business ini di mana model e-commerce ini di mana pelaku bisnisnya adalah perusahaan. Nah, pelaku bisnis perusahaan ini yang sudah lama ada di Indonesia, bagaimana dia menguasai pangsa pasar yang ada di Indonesia ini. Kalau business to consumer, di mana model e-commerce itu melakukan bisnis melibatkan secara langsung antara penjual atau penyedia jasa e-commerce. Nah, penyedia jasa e-commerce ini kita bisa tahu bahwasanya selalu ada jasa-jasa yang ada di Indonesia. Nah, itu menjadikan peluang bagi pelaku-pelaku usaha yang masuk ke bidang e-commerce-nya. Consumer to consumer, di mana model consumer itu bertransaksi langsung dengan individu lainnya sebagai pembeli. Nah, ini menjadikan peluang juga dari e-consumer juga consumer. Nah, ini menjadikan pemasaran yang sangat bagus supaya industri kreatif ini bisa terdorong masuk ke konsumernya. Nah, yang keempat consumer to business, di mana model e-commerce ini pelaku bisnis perorangan atau individu melakukan transaksi atau interaksi dengan suatu atau beberapa perusahaan. Nah, di mana kegiatan transaksi ini sangat banyak dilakukan di e-commerce-nya. Dari kelebihan dan kekurangan e-commerce ini ada beberapa. Dari kelebihannya ada yaitu dengan keunggulan teknologi. Nah, kita bisa tahu yang digunakan e-commerce tentu dengan mudah memetakan pangsa pasar untuk menentukan strateginya. Jadi e-commerce itu sangat menonjol sekali dan kelebihannya itu sangat bagus bagi kegiatan e-commerce yang dilakukan di Indonesia ini. Karena peluang-peluang e-commerce itu sangat banyak. Nah, yang kedua mengurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan kertas seperti percetakan, laporan sehingga dapat meningkatkan pendapatan. Nah, ini jadi dulu belum ada e-commerce, kita harus membuat laporan by kertas, terus kita print, kita cetak lagi. Nah, sekarang tidak, by file langsung kita kirim udah, jadi tinggal dikasihkan filenya, kita bisa tahu bahwasanya laporan itu bisa langsung jadi dan bisa masuk langsung ke gadget atau di
laptop yang kita buat untuk membuat dari laporan-laporan tersebut. Yang ketiga, melebarkan jangkauan, yakni dapat menjangkau seluruh seisi dunia. Lah, memang e-commerce itu enggak langsung satu di negara saja, tapi di beberapa negara. Kita bisa menjualkan produk kita ke luar negeri, kita juga bisa membeli produk dari luar negeri. Nah, itu kelebihan dari e-commerce tersebut. Yang keempat, mengurangi polusi dan pencemaran lingkungan. Memang iya, karena e-commerce ini hanya sedikit ranah runtutannya, karena ada beberapa yang akan dipangkas. Nah, kalau transportasi tetap dipakai, tapi kan kita bisa masuk bahwasanya transportasi itu secara umum langsung dikirimkan ke beberapa wilayah nantinya. Nah, itu menjadi e-commerce itu sangat bagus dari sisi ekonomi suatu negaranya. Untuk kekurangan dari e-commerce itu yaitu adanya yang pertama pencurian informasi rahasia yang berharga. Nah, itu kita biasanya sering lalai dalam memegang suatu informasi yang ada di gadget kita, kadang itu. Jadi kadang gadget kita langsung kena hack atau dikena orang lain. Nah, itu menjadikan informasi itu tidak bisa atau informasi itu bisa masuk ke orang lain. Terus juga gangguan layanan itu bisa dari beberapa aplikasi itu tidak bisa masuk, tidak bisa untuk terkirim. Nah, itu menjadikan gangguan layanan dari aplikasi-aplikasi e-commerce yang mendukung dari kegiatan kita dalam bertransaksi dari industri kreatif yang kita lakukan. Terus yang ketiga, meningkatkan individualisme pada perdagangan elektronik. Seseorang dapat bertransaksi dan mendapat barang dan jasa yang diperlukan tanpa bertemu dengan siapapun. Nah, itu biasanya ini menjadi suatu gagasan yang sangat bagus sih, tapi untuk orang-orang yang nggak mau bertemu dengan orang lain, itu menjadikan suatu yang barang-barang yang bisa dijualkan di e-commerce tersebut. Yang keempat, menimbulkan kekecewaan apabila apa yang dilihat di layar monitor komputer kadang berbeda dengan yang dilihat oleh kasat mata atau yang aslinya. Jadi pas waktu barang itu dikirim, itu nggak sesuai dengan gambar yang ada di produk e-commerce-nya. Itu menjadikan barang tersebut mengecewakan lah dari situ. Oke. Dari peran pemerintah dalam pengembangan e-commerce itu adanya pemerintah membutuhkan kolaborasi dengan para stakeholder di dalam pasar elektronik untuk dapat menghilangkan hambatan dalam penerapan e-commerce-nya. Nah, dengan itulah maka peta jalan SPNB tahun 2017-19 mencakup program di mana adanya pendanaan, perpajakan, perlindungan konsumen, pendidikan, sumber daya manusia, infrastruktur, komunikasi, logistik, keamanan cyber, dan pembentukan manajemen pelaksanaan peta jalan SPNB tahun 17 sampai tahun 2019. Nah, ini menjadikan peran pemerintah sangat perlu dengan pengembangan e-commerce sampai sekarang ini. Nah, sampai itulah pemerintah harus berkolaborasi terus dengan stakeholder yang mendukung e-commerce bagi UMKM yang ada di Indonesia ini. Oke. Terus lanjut ke perkembangan e-commerce di Indonesia. Dalam perkembangan e-commerce di Indonesia ini, dalam pengembangan aktivitas e-commerce, tantangan yang harus dihadapi adalah keamanan, perlindungan konsumen, logistik dan infrastruktur serta perpajakan terkait transaksi e-commerce. Nah, ini sangat perlu. Nah, di mana perkembangan aktivitas e-commerce ini sangat cepat sekali. Dalam 1 tahun aja di tahun 2018 e-commerce Indonesia tumbuh sekitar 78%. Dari jumlah tersebut disebabkan oleh pembelian tiket dan reservasi hotel. Itu semuanya ada di e-commerce. Kita mau kemanapun e-commerce sudah ada di tangan kita. Jadi itulah menjadikan suatu perkembangan e-commerce yang ada di Indonesia dengan penerapan industri kreatif. Nah, jadi ini menjadikan suatu dampak bahwasanya pertumbuhan ekonomi akan didukung oleh industri kreatif dengan dukungan atau perkembangan e-commerce yang ada di Indonesia ini. Oke, gitu aja penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.